Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jari Malaikat, bagian 8. Cepat sekali Dewa Pedang berkelit, namun tetap saja masih harus menerima hempasan angin kibasan tangan si Jari Malaikat Maut itu. Akibatnya, tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah. Pada saat itu, si Jari Malaikat Maut sudah meluruk cepat dengan 10 jari terkembang bagai sepasang cakar burung elang. Kia, Hup. Buru-buru Dewa Pedang membanting tubuhnya ke tanah. Namun lagi-lagi hatinya terperanjat karena kaki lawannya berhasil menyepak iga sehingga membuatnya harus bergulingan sejauh beberapa batang tombak di tanah. Mampus kau, Dewa Pedang! Kiaat! Teriak Jari Malaikat Maut keras menggelegar. Seketika itu juga dihentakkan tangan kanannya ke depan. Saat itu secercah cahaya merah bagai bola api sebesar kepala orang dewasa meluncur deras dari telapak tangan pemuda berbaju putih itu. Dewa Pedang terperangah dan tidak punya kesempatan menghindar lagi. Dan pada saat yang kritis, mendadak saja berkelebat bayangan putih bercampur cahaya biru berkilau menyampok bola api yang dilepaskan si Jari Malaikat Maut. Bola api itu langsung terlontar balik ke arah pemiliknya. Hal ini membuat si Jari Malaikat Maut harus berpelantingan menghindarinya. Satu ledakan keras menggelegar terdengar begitu bola api itu menghantam dinding tembok pagar yang melingkari padepokan itu. Tembok itu hancur berkeping-keping menimbulkan kepulan debu yang membumbung tinggi ke angkasa. Setan alas, umpat si Jari Malaikat Maut geram. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di depan Dewa Pedang sudah berdiri seorang pemuda tampan mengenakan baju rompi putih. Tangannya memegang sebilah pedang bergagang kepala burung Raja Wali yang memancarkan sinar biru berkilau, sehingga membuat malam yang pekat ini jadi terang benderang bagai siang hari. Kau tidak apa-apa, Paman Dewa Pedang. Lembut suara pemuda berbaju rompi putih itu. Tidak, terima kasih, sahut Dewa Pedang sambil bangkit berdiri. Kau tentu pendekar Raja Wali Sakti. Pemuda berbaju rompi putih itu hanya tersenyum dan menoleh sedikit pada Dewa Pedang yang sudah berdiri di samping kanannya. Dia memang pendekar Raja Wali Sakti. Pemuda itu melintangkan pedangnya di depan dada begitu melihat si Jari Malaikat Maut sudah bersiap menyerang kembali. Menyingkirlah, Paman. Biar kuhadapi sendiri, kata Rangga yang lebih dikenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Hati-hatilah, ilmunya tinggi sekali. Dewa Pedang mengingatkan seraya melangkah mundur. Rangga hanya bergumam saja. Digeser kakinya ke kiri, menjauhi Dewa Pedang. Dia tidak ingin laki-laki setengah baya itu menjadi sasaran serangan si Jari Malaikat Maut. Rangga sempat melirik ke arah lain. Tampak pendekar Jari Malaikat datang menghampiri bersama Arya Dipa. Selalu saja kau muncul, pendekar Raja Wali Sakti. Dengus si Jari Malaikat Maut gusar. Sudah kuduga, kau pasti akan datang ke sini, Kobar, ujar Rangga menyebut nama asli si Jari Malaikat Maut. Aku Jari Malaikat Maut, bukan Kobar, bentak pemuda itu geram. Apapun julukanmu, kau tetap Kobar. Anak angkat pendekar bayangan dewa dan si ular betina dari selatan. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Dan aku tidak ingin kau terlalu lama mendewakan nafsu serakah dan keangkara murkaan. Lantang suara Rangga. Hahaha. Si Jari Malaikat Maut yang sebenarnya bernama Kobar tertawa terbahak-bahak. Sama sekali memandang sebelah mata pada pendekar Raja Wali Sakti. Tertawalah sepuasmu, Kobar. Malam ini akan kuhentikan segala tindakanmu. Dingin nada suara Rangga. Monyet, sepatutnya kau mampus lebih dulu, pendekar Raja Wali Sakti. Bentak si Jari Malaikat Maut gusar. Kia. Belum lagi hilang suara pemuda berbaju putih ketat itu, mendadak saja si Jari Malaikat Maut melompat menerjang pendekar Raja Wali Sakti. Cepat sekali serangannya, tapi Rangga lebih cepat lagi berkelit menghindari serangan itu. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Meskipun menggenggam pedang pusaka Raja Wali Sakti, tapi Rangga masih belum mau berbenturan secara langsung dengan lawannya. Dia menggunakan jurus 9 langkah ajaib, dan selalu menghindari setiap serangan si Jari Malaikat Maut. Pedang pendekar Raja Wali Sakti yang memancarkan cahaya biru menyilaukan itu selalu berkelebatan cepat, mengacaukan setiap serangan si Jari Malaikat Maut. Namun setiap kali pemuda itu berusaha menahan arus kibasan pedang dengan tangannya, Rangga selalu berhasil menghindari dengan memutar balik arah tebasannya. Dan ini semakin membuat si Jari Malaikat Maut bertambah marah.
Keparat, kau mempermainkan aku, heh. Geram si jari malaikat maut gusar. Umpatan si jari malaikat maut tidak dihiraukan pendekar Raja Wali Sakti. Pemuda berbaju rompi putih itu terus saja mempergunakan jurus 9 langkah ajaib sambil memain-mainkan pedangnya. Sinar biru yang memancar dari pedang pusaka Raja Wali Sakti itu semakin bertambah terang menyilaukan mata, membuat si jari malaikat maut semakin terkecoh. Bola matanya mulai terasa pedih, dan berusaha dihindari tatapan matanya pada sinar biru berkilau itu. Keluarkan semua ilmu curianmu, Kobar. Seru Rangga memancing amarah si jari malaikat maut. Berdebah, kubunuh kau, setaan. Geram si jari malaikat maut semakin memuncak amarahnya. Serangan-serangan si jari malaikat maut semakin gencar dan berbahaya sekali. Jurus demi jurus berganti cepat. Semakin lama pertarungan itu, semakin dahsyat serangan yang dilakukan si jari malaikat maut. Tapi rupanya Rangga masih mampu menghindari setiap serangan itu. Dengan bantuan cahaya pedangnya yang menyilaukan, pendekar Raja Wali Sakti mampu berkelit cepat dan mengecoh serangan-serangan lawannya. Tapi bagaimanapun juga, Rangga menyadari kalau pertarungan seperti ini tidak akan bertahan lama lagi. Dan sudah dipersiapkan apa yang akan terjadi nanti. Rangga sadar, kalau tidak si jari malaikat maut maka dirinya lah yang akan tewas malam ini. Kia, tiba-tiba saja si jari malaikat maut berteriak keras menggelegar. Seketika itu juga tubuhnya melesat ke udara, dan berputaran beberapa kali. Pemuda berbaju putih ketat itu meluruk jauh ke depan pendekar Raja Wali Sakti. Dan begitu kakinya menjejak tanah, langsung dihentakkan tangan kanannya ke depan. Segumpal cahaya bagai bola api meluncur deras keluar dari telapak tangan yang terbuka lebar itu. Hop, kia. Cepat sekali Rangga menyilangkan pedangnya di depan dada. Maka bola api itu tepat menghantam mata pedang yang bersinar biru itu. Satu ledakan keras terjadi, tapi sungguh menakjubkan. Bola api itu langsung lenyap begitu membentur pedang pendekar Raja Wali Sakti. Kia, yeyah. 2 kali si jari malaikat maut menghentakkan tangan kanan dan kirinya secara cepat bergantian. 2 bola api bertebaran meluruk deras ke arah pendekar Raja Wali Sakti yang masih berdiri tegak sambil menyilangkan pedang di depan dada. 2 ledakan keras kembali terdengar begitu bola-bola api yang dilepaskan si jari malaikat maut menghantam mata pedang pusaka Raja Wali Sakti. Wih, si jari malaikat maut menyemburkan ludahnya, gusar. Baru kali ini didapatkan lawan tangguh, yang dapat menahan gempuran aji, tapak api, yang sangat dahsyat. 3 kali Rangga digempur, tapi tidak kurang satu apapun. Padahal dia belum berpindah dari tempatnya berdiri. Bahkan semua ajian yang dilepaskan si jari malaikat maut mudah sekali diredamnya. Hop, hop, HSSS. Si jari malaikat maut menggerak-gerakkan tangannya turun naik di depan dada. Pandangan matanya begitu tajam menusuk. Kedua kakinya terpentang lebar, dan lututnya agak tertekuk ke depan. Sedangkan Rangga masih berdiri tegak. Namun perlahan-lahan dilebarkan kakinya, dan tangan kirinya menggosok pedang pusaka Raja Wali Sakti. Sungguh menakjubkan. Sinar biru yang memancar dari pedang itu menggumpal membentuk bulatan pada ujung pedang. Kiaat! Sambil berteriak keras, si jari malaikat maut berlari cepat mengarah ke pendekar Raja Wali Sakti. Pada saat itu, Rangga memasukkan pedang pusakanya ke dalam warangkanya di punggung. Tapi bulatan cahaya biru tetap menyelimuti kedua tangannya. Dan pemuda berbaju rompi putih itu menghentakkan tangannya ke depan, tepat pada saat jari-jari tangan si jari malaikat maut yang memerah membara bagai terbakar itu mencengkeram dada Rangga. Hah! Hop! 2 orang pemuda itu saling berhadapan. Jari-jari tangan si jari malaikat maut menancap dalam di dada pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan pemuda berbaju rompi putih itu mencengkeram bahu lawannya kuat-kuat. Terjadi adu kekuatan ilmu kesaktian yang tinggi. Inilah adu kekuatan kesaktian yang saling berlawanan satu sama lain, meskipun sama-sama mempunyai tujuan serupa yaitu menyedot kekuatan dan tenaga lawan. Saling tarik-menarik kekuatan pun terjadi. Dan Rangga agak terkejut juga begitu merasakan tarikan kekuatan si jari malaikat maut begitu kuat. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti itu mengerahkan tingkat terakhir Aji, Cakra Buana Sukma. Aji, Cakra Buana Sukma. Seru Rangga keras. Seketika itu juga seluruh tubuh pendekar Raja Wali Sakti terselimut cahaya biru berkilauan.
Sedangkan seluruh tangan si jari malaikat maut sudah memerah membara bagaikan terbakar. Tubuh yang bermandikan keringat itu bergetar. Sedangkan Rangga mulai memusatkan kekuatan pada kedua tangannya yang mencengkeram pundak si jari malaikat maut. Iya, tiba-tiba saja si jari malaikat maut menghentakkan tangannya. Dan bersamaan dengan itu, digedornya dada Rangga dengan kekuatan penuh. Bukan main terkejutnya pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan belum lagi hilang keterkejutannya, tiba-tiba saja tubuh pendekar Raja Wali Sakti sudah melayang ke udara. Pada saat itu si jari malaikat maut melesat ke angkasa. Bukannya untuk mengejar Rangga, tapi untuk melarikan diri dengan arah yang berlawanan. Namun belum juga sempat meninggalkan tempat itu, mendadak saja sebuah bayangan biru berkelebat menyampoknya. Uts! Buru-buru si jari malaikat maut melentingkan tubuhnya dan berputar beberapa kali. Tubuhnya lalu meluruk turun dengan ringan dan manis sekali. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kakinya lembut menjejak tanah. Tampak dari sudut bibirnya mengucurkan darah kental. Rupanya tadi seluruh kekuatannya dikerahkan untuk melepaskan diri dari balutan aji, Cakra Buana Sukma. Sementara itu Rangga yang jatuh ke tanah bergulingan beberapa kali, langsung duduk bersila seraya merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Kelopak matanya agak terpejam, namun menatap lurus si jari malaikat maut yang berdiri berhadapan dengan seorang gadis cantik mengenakan baju berwarna biru. Begitu ketatnya baju yang dikenakan, sehingga membentuk tubuhnya yang ramping dan indah sekali. Pandan, desis Rangga mengenali gadis itu. Tapi Rangga tidak sempat lagi memperhatikan gadis itu. Kekuatannya yang hampir hilang harus segera dipulihkan, akibat tersedot ilmu yang dimiliki si jari malaikat maut. Dalam hati, dia merasa khawatir kalau aji, Cakra Buana Sukma, sempat disadap si jari malaikat maut. Kalau hal itu sampai terjadi, sukar bagi Rangga untuk mengalahkannya. Asteris 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 asteris. Pada saat itu si jari malaikat maut sudah menyerang Pandan Wangi yang menggunakan senjata khasnya berupa kipas baja putih yang ujung-ujungnya runcing dan tajam melebihi tajamnya mata pisau cukur. Pertarungan itu berlangsung sengit, namun dalam beberapa jurus saja, sudah terlihat kalau Pandan Wangi terdesak. Menyadari kalau lawannya sangat tangguh, Pandan Wangi segera mencabut pedang naga geni yang berwarna hitam kelam mengepulkan asap kemerahan. Dengan pedang di tangan kanan dan kipas baja di tangan kiri, Pandan Wangi kembali mampu menandingi kehebatan si jari malaikat maut yang bertarung menggunakan tangan kosong. Namun jari-jari tangannya merupakan senjata yang dahsyat, melebihi senjata apapun juga. Pandan, mundur, seru Rangga yang sudah dapat memulihkan kekuatannya kembali. Tapi Pandan Wangi tidak menghiraukan peringatan Rangga, dan terus saja bertarung sengit. Hal ini membuat Rangga cemas, karena sudah bisa diukur kalau Pandan Wangi tidak mungkin bisa mengalahkan si jari malaikat maut. Dan dugaan Rangga ternyata terbukti tidak lama kemudian. Saat itu Pandan Wangi tengah membabatkan pedangnya ke arah kaki si jari malaikat maut. Tapi sungguh tidak diduga sama sekali, pemuda berbaju putih itu hanya mengangkat sebelah kakinya ke atas. Langsung dihentakkan ke depan, sehingga membuat Pandan Wangi terperangah kaget. Dan belum hilang rasa keterkejutannya, gadis itu sudah merasakan adanya tendangan keras menghantam perut. Pandan Wangi mengeluh pendek. Selagi tubuh gadis itu terbungkuk, cepat sekali si jari malaikat maut mengayunkan satu pukulan ke arah wajah. Namun belum juga pukulan itu sampai ke wajah Pandan Wangi, Rangga cepat melompat dan menangkap pergelangan tangan pemuda itu. Sambil mengerahkan kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai taraf kesempurnaan, pendekar Raja Wali Sakti itu memutar tangan si jari malaikat maut. Kia! Tubuh si jari malaikat maut terlontar ke atas, namun tangannya masih dicekal Rangga. Dan dengan keras sekali pemuda itu jatuh ke tanah begitu Rangga menghentakkannya ke bawah. Satu tendangan keras dilayangkan ke tubuh si jari malaikat maut, membuat pemuda berbaju putih ketat itu terguling sejauh beberapa batang tombak. Hebat, dia cepat bangkit berdiri dan menyemburkan ludahnya penuh kegeraman. Mundur kau, Pandan, dengus Rangga memerintah. Pandan Wangi ingin bersikeras, tapi pendekar Raja Wali Sakti bergegas menghampiri gadis itu dan membawanya menyingkir. Terpaksa Pandan Wangi menurut, menjauhi tempat pertarungan itu. Sementara Rangga sudah menggeser kakinya ke samping, siap menghadapi lawan yang sangat tangguh ini.
Majulah. Kita bertarung sampai ada yang mati, Kobar. Ujar Rangga dingin. Si jari malaikat maut hanya menggumam tidak jelas. Pertarungannya tadi rupanya membuat si jari malaikat maut harus bersikap hati-hati menghadapi pendekar Raja Wali Sakti ini. Kalau saja tidak beruntung tadi, mungkin dia sudah tidak bernyawa lagi. Sungguh belum pernah dihadapinya lawan yang begini tangguh, dan berkepandaian tinggi. Bahkan kepandaiannya sukar sekali dicuri melalui ilmu andalannya yang sangat dibanggakan. Rangga yang menyadari kalau lawannya ini sungguh alot, tidak mau lagi membuang-buang waktu dan memberi kesempatan. Bagaikan burung Raja Wali, pemuda berbaju rompi putih itu melompat sambil berteriak keras menerjang si jari malaikat maut. Kembali pertarungan sengit terjadi, masing-masing mengerahkan jurus-jurus dahsyat dan berbahaya sekali. Sedikit kelengahan akan berakibat kematian. Untuk pertama kali ini, Rangga bukan saja mengeluarkan jurus-jurus Raja Wali Sakti, tapi juga jurus-jurus yang pernah didapatkannya dari Satria Naga Emas. Namun ternyata si jari malaikat maut mampu menandinginya, bahkan masih mampu juga membalas tidak kalah dahsyat. Pertarungan terus berlangsung hingga keluar tembok benteng Padepokan Pedang Perak bagian belakang yang langsung berhadapan dengan hutan lebat. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu terus mengikuti sambil menjaga jarak dan berjaga-jaga. Pertarungan itu terus berpindah-pindah tempat dan semakin jauh masuk ke dalam hutan mendekati Gunung Bekasan. Tidak terkatakan lagi, bagaimana hancurnya hutan yang dijadikan arena pertarungan itu. Hingga fajar menyingsing, pertarungan antara pendekar Raja Wali Sakti melawan si jari malaikat maut masih terus berlangsung. Bahkan sampai matahari naik tinggi, pertarungan itu belum juga berhenti. Rangga memang mengalami kesukaran untuk menjatuhkan, karena lawannya kali ini memiliki berbagai macam ilmu dari banyak tokoh rimba persilatan. Bahkan tidak jarang Rangga terkecoh. Pertarungan ini harus segera disudahi, dengus Rangga dalam hati. Baru saja Rangga berpikir demikian, mendadak saja berkelebat sebuah bayangan pekat yang langsung meluruk ke arah si jari malaikat maut. Hal ini membuat pemuda berbaju putih itu jadi terkejut. Buru-buru diputar tubuhnya. Tapi sungguh tidak terduga sama sekali, bayangan itu malah melentingkan tubuhnya dan menyambar kepala si jari malaikat maut. Wood, hide, bed. Ikat kepala si jari malaikat maut terlepas disambar bayangan itu. Si jari malaikat maut bergegas melompat ke belakang. Pada saat yang tepat, Rangga sudah melompat sambil mengirimkan satu pukulan bertenaga dalam sempurna sekali. Hiya, buk, Si jari malaikat maut memekik keras. Tubuhnya langsung terlontar kembali ke depan dan terjerembab mencium tanah. Bergegas dia menggerinjang hendak bangkit berdiri, tapi sebuah kaki sudah menginjak dadanya. Si jari malaikat maut terbeliak begitu mengenali siapa yang menginjak dadanya. Ternyata seorang perempuan tua berbaju kumal menggenggam sebatang tongkat berbentuk ular hitam yang ujungnya menekan leher pemuda itu. "Ibu," desis si jari malaikat maut. "Tidak pantas kau menyebutku ibu, anak durhaka." Bentak perempuan tua itu yang tidak lain adalah Nyi Pala, atau lebih dikenal berjuluk si ular betina dari selatan. Sementara itu, Rangga hanya memperhatikan saja dengan jarak yang tidak seberapa jauh. Sedangkan beberapa tombak di belakang Nyi Pala, terlihat pendekar jari malaikat, Pandangwangi, dan Arya Dipa. Dan begitu Arya Dipa melihat Dewa Pedang, pemuda itu menghambur menubruk ayahnya. "Di mana ibu dan adikku, ayah?" tanya Arya Dipa yang tidak melihat kedua orang itu. Mendengar pertanyaan itu, Dewa Pedang tersentak. Hatinya begitu pedih seperti tersayat sembilu. Dia seperti tak mampu menjawab. "Kenapa, ayah? Mengapa ayah kelihatan sedih?" "Benar, nak. Hari ini aku benar-benar berduka ibu dan adikmu telah tiada," tutur Dewa Pedang berusaha menegarkan hatinya. "Apa? Kau sudah membunuh ayahmu sendiri. Dan sekarang kau harus mampus di ujung tongkatku." Dingin nada suara Nyi Pala. Pucat pasi wajah si jari malaikat maut. Dia berusaha menggerinjang mencoba membebaskan diri, tapi Nyi Pala malah menekan ujung tongkatnya lebih keras ke leher pemuda itu hingga meringis kesakitan. "Kau bisa saja menantang pendekar-pendekar lain. Tapi, kau tidak akan mampu mengalahkan aku, bocah setan," kata Nyi Pala lagi. "Ibu, aku hanya ingin menambah ilmu," kilas si jari malaikat maut mencoba membela diri. "Kau boleh saja memohon maaf 1000 kali, tapi nanti di neraka."
Ketus nada suara Nyi Pala. Ibu bersiaplah untuk mati, iblis. Ki. Si jari malaikat maut menjerit melengking tinggi. Ujung tongkat Nyi Pala langsung memanggang leher pemuda yang memang anak angkatnya sendiri. Tidak sampai di situ saja, perempuan tua itu juga menghunjamkan tongkatnya ke dada. Bahkan menjejak dada yang berlumuran darah itu dengan kekuatan tenaga dalam penuh. Trek, terdengar tulang-tulang dada berpatahan. Seketika itu juga si jari malaikat maut terkulai tak bernyawa lagi. Nyi Pala melangkah mundur, dibalikkan tubuhnya dan dihampirinya pendekar jari malaikat. Benda ini tidak ada harganya lagi, Kakang, kata Nyi Pala sambil menyerahkan ikat kepala milik si jari malaikat maut. Dengan mata berkaca-kaca, pendekar jari malaikat menerima ikat kepala itu. Dia mengerti, kalau pendekar bayangan dewa sudah meninggal. Ini semua akibat keserakahan anak angkatnya sendiri yang durhaka setelah menguasai ikat kepala berisi sebuah kitab dari ilmu yang sangat langka dan sangat berbahaya jika digunakan pada jalan sesat. Pendekar jari malaikat memandangi ikat kepala di tangannya, kemudian dilemparkan ke tanah. Dan seketika itu juga dihentakkan tangannya ke arah benda itu. Sebuah bola api sebesar kepalan tangan meluncur, langsung membakar hangus ikat kepala berikut kitab yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa mengucapkan satu kata pun, pendekar jari malaikat melesat pergi. Begitu sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, sehingga dalam waktu sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sedangkan Nyi Pala menghampiri Aryadipa. Ditepuk-tepuknya pundak pemuda itu. Maaf atas kekasaranku padamu, Aryadipa, ucap Nyi Pala. Aryadipa tak mampu menjawab, dan hanya mengangguk saja. Nyi Pala memandang Dewa Pedang, lalu beralih pada Pandan Wangi. Puas menatap Pandan Wangi, dia berbalik dan menghampiri Rangga. Sebentar dirayapi wajah pendekar Raja Wali Sakti itu, kemudian ditepuknya pundak Rangga 3 kali. Aku ingin memberimu sesuatu, tapi aku tidak yakin akan berguna kembali, ungkap Nyi Pala. Apa itu? Tanya Rangga. Sudahlah. Tidak ada lagi yang bisa menguasai ilmu iblis itu. Biarkanlah musnah bersama kenangan pahit ini. Rangga tidak lagi mendesak, sudah bisa dimengerti apa yang dibicarakan perempuan tua ini. Setelah menyalami pendekar Raja Wali Sakti itu, Nyi Pala melangkah pergi. Ayunan langkahnya seperti biasa saja, tapi begitu cepat seakan-akan tidak menjejak tanah. Cepat sekali tubuhnya lenyap dari pandangan mata. Rangga segera menghampiri Pandan Wangi, lalu mengajaknya pergi. Kedua pendekar itu pergi diiringi pandangan mata Dewa Pedang dan putranya. Mereka masih berada di tempat itu sampai semua pendekar tidak terlihat lagi. Kemudian Dewa Pedang mengajak putranya kembali ke padepokan, diiringi murid-murid padepokan Pedang Perak. Selesai. Episode selanjutnya, Seruling Perak. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.